Ada juga nanti Muhammad Ayub dari Tajikistan. Ini 5 tahun dia menghafal Al-Quran. Jadi Abdul Rahman Al-Fiqi. Kecil udah pintar bahasa Arab karena lahirnya di Arab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yang bawa Al-Quran cuma Tuhan. Surat Tuhan. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قالت أنت فإذا حبالهم وعصيهم فدعوا إليه يسمعون. هذه سورة طه، السورة رقم 20 الحزب رقم 32 الجزء السادس. الله يبارك فيك يا شيخ. أسألك سؤال، أنت بس ما جاوبت على كلمة قال بل لم تقل بل، ولكن جاوبت على رقم الصورة ما شاء الله، جاوبت على رقم الجزء السادس عشر، وجاوبت أنها الحزب الثاني. نعم. Ya, jadi yang ngetes tuh kagum. Kamu ini tak suruh ini disuruh apa? Hanya pertanyaannya itu kamu menjawabnya banyak. Ini ada di surah Toha, surah yang ke-20 di juz 16, kemudian di hizb yang ke-33. Jawabannya jadi panjang. Luar biasa. Nah, ini senang sekali sih Syekhnya. Subhanallah, luar biasa. Nah, kemudian yang seterusnya adalah rahasia-rahasia mengapa mereka bisa menghafal Quran seperti itu. Ini yang perlu kita selidiki. Apa sehingga nanti kita yang besar-besar ini yang lebih memahami Al-Quran tentunya lebih bisa paham, itu tentunya lebih bisa. Ternyata Pak, ini anak kecil yang belum tahu apa-apa bisa. Kita kepada Yazid dulu ya. Yazid. Yazid ya. Si mana tadi? Yazid dan Tabarok. Si Tabarok dan si Yazid. Tabarok dan Yazid ini anak kecil yang paling kecil di dunia ini yang telah menghafal Al-Quran, yaitu umur 4,5 tahun. Ini dari keluarga yang sebenarnya bukan hafid Al-Quran pertama. Kemudian setelah membina keluarga, Dr. Kamil Labudi, yaitu ketika sudah berkeluarga baru ingin menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Qurannya bapaknya itu ketika sudah jadi dokter, ya sudah bekerja, dia baru menghafal Al-Quran. Begitu komitmen dengan istrinya, ayo kita menghafal Al-Quran. Dua orang ini, suami istri ini menghafal Al-Quran. Maka jadilah keluarga itu keluarga yang selalu diliputi pembacaan Al-Quran. Oleh karena itu ingin sekali anaknya juga hafal Al-Quran, tapi sejak kecil, jangan seperti bapaknya dan ibunya. Akhirnya karena memang obsesnya Al-Quran, suatu saat ibunya ketika hamil bermimpinya itu membaca surah Tabarok dari ayat pertama sampai ayat ke-30. Orang kan biasa kalau keinginannya kuat kan sampai dibawa ke mimpi, dan ternyata mimpinya betul. Dia itu malah bermimpinya membaca Al-Quran. Surah Al-Mulk atau surah Tabarok dari ayat pertama sampai ayat 30. Ayat 30 itu ayat selesai ya. Dan memang kata Tabarok cuma 30 ayat saja. Nah, kemudian habis itu, kemudian setelah lahir, maka anaknya ini dinamakan siapa? Nah, maka namanya disebut dengan nama Tabarok. Jadi anak ini namanya Tabarok karena ibunya dulunya mimpinya surah Tabarok. Memang nggak lazim ya, jarang orang namanya
tabarok. Mungkin baru kali ini saya juga baru dengar orang Arab namanya tabarok. Nama suruh, nama tabarok, namanya tabarok. Nah, dari situ mulailah si tabarok ini dikenalkan dengan Al-Quran oleh bapaknya. Pokoknya bapaknya dan ibunya selalu tiap hari menghafal Al-Quran itu. Dia melihat bagaimana bapak ibunya menghafal Al-Quran. Pada umur 2 tahun, ada undangan untuk menghadiri pesta itu di temannya. Di sana dinyanyikan nasyid. Ketika di sana, karena dia orangnya gaul, naik panggung, tapi walaupun nggak bisa nasyid, pokoknya ikut aja. Sampai di rumah ternyata nasyid yang dibawakan temannya di panggung itu telah hafal semua, maka bisa dilafalkan dengan sempurna. Akhirnya wah, ini anak saya betul-betul bagus hafalannya. Akhirnya dia pun memulai mengenalkan Al-Quran usia 3 tahun. Dia dengan cara setiap hari didengarkan murotalnya ganti-ganti juga. Murotal kadang-kadang si Siddiq bin Khalil Al-Husari yang sering, Ahmad Khalil Al-Husari, kemudian Siddiq bin Sawi, kemudian kadang-kadang juga diperdengar Sudes, juga Surem. Nah, itu selalu diperdengarkan seperti itu dalam waktu berapa hari pertama itu seminggu. Yang pertama seminggu, dalam waktu seminggu ternyata An-Naba selesai. Jadi menghafalnya bukan dari Anas, tapi justru inginnya dari An-Naba, diperdengarkan tiap hari. Ini belum bisa baca ini, hanya hafalan saja. Nah, kemudian setelah itu diperdengarkan ternyata hafal. Coba bisa nirukan yang itu enggak? Hanya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kalau lagunya kelihatannya kalau yang dibaca tadi lebih ta'akhur, lebih membekas pada bacaannya Siddiq bin Sawi. Si tadi tabarok ini. Ya seperti bacaan Siddiq bin Sawi. Cara yang diqra di kulli makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang si tabarok. Nah, ini hampir seperti lagunya Min Sawi kalau dipelankan jadi anak kecil. Ini antum kalau mendapatkan kaset Siddiq bin Sawi, itu kelebihannya adalah beliau itu membacanya pelan, lebih pelan daripada Sudes. Terus lagunya tidak menggelegar-gelegar dan juga tidak terlalu pelan sekali atau suaranya lirik sekali, tetapi enak Siddiq bin Sawi. Jadi maka ini saya lihat kalau saya amati adalah lebih pada Siddiq bin Sawi. Nah, ini bagus. Dan Siddiq bin Sawi itu, Syekh Siddiq bin Sawi dari Mesir, beliau mempunyai juga kaset untuk hafalan anak-anak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, nanti diikuti sama anak-anak kecil, murid-murid kecil itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap satu ayat itu diulangi 2 kali, tidak langsung. Kemudian amma yatasaalun, kemudian amma yatasaalun. Itu jadi ngikuti yang suara anak-anak kecil. Ini mungkin anak-anak kecil merasa, oh ini teman-teman saya pada membaca. Sama seperti anak saya itu, kalau saya dengar saya setelkan seperti ini, langsung lihat ke laptop atau ke komputer, temen itu temen gitu. Jadi temen karena sama-sama kecilnya itu temen gitu. Nah, subhanallah.
Jadi semangatnya lebih tinggi daripada kalau mendengar syekh yang lain. Jadi itu cara beliau. Diantaranya adalah seperti dimulai dari keinginan, dari mulai hamil selalu membaca Al-Quran, kemudian tiap hari diperlihatkan bagaimana orang tuanya itu menghafal Al-Quran, kemudian akhirnya menirukan orang tuanya dan juga dikasih fasilitas dia itu selalu mendengarkan Al-Quran. Jadi di rumahnya itu jarang sekali mendengarkan yang lain kecuali Al-Quran. Subhanallah. Akhirnya ya ini yang hasilnya. Kemudian adiknya tidak mau kalah, akhirnya juga sama dengan metode yang sama dia lakukan, akhirnya juga bisa sampai selesai 4,5 tahun. Subhanallah. Kemudian ada lain, kemudian yang lain si siapa lagi? Muhammad Fadil Asy-Syaqaq. Kalau Muhammad Fadil Asy-Syaqaq, ini orangnya. Kalau kecil ya, ini orangnya Muhammad Fadil Asy-Syaqaq. Ini bersama mufti dari Suriah. Ya. Ini sama bapaknya. Ini gelar doktor tentang Al-Quran, fi takhassus al-hifz, Dr. Kausar dari Universitas Al-Hadarah Al-Islami Al-Maftuhah di mana? Jeddah kalau nggak salah. Ya. Insyaallah. Kalau ini memang bapak ini memang dari masih kecil, masih bujang, dia mempunyai keinginan mencetak anak-anak yang hafal Al-Quran sejak dini. Maka ketika dia mencari istri, maka dia mencari istri yang bisa membantunya untuk mencetak itu. Sebelumnya dia bertanya kepada Husain Toba itu yang di Iran itu, apa resepnya. Kemudian resep itu diambil. Allah Ta'ala alam saya begitu tahu. Tapi yang hampir sama seperti yang tadi, dari kecil harus kamu didik dan seterusnya begitu. Nah ini oleh karena itu resep itu dibawa. Kemudian dia mencari istri. Setelah mencari istri, melamar itu, kemudian menyampaikan proyek ke depan. Jadi kepada keluarga, saya mohon diridhoi bahwa saya nanti keinginan saya seperti ini, mencetak anak-anak Al-Quran. Oleh karena itu saya minta kepada saya sendiri dan istri saya supaya selalu membaca Al-Quran tiap hari. Ketika usia di kandungan sekian bisa minimal 1 juz, kemudian semakin lama semakin banyak juz, sampai bisa 1 hari 3 juz istrinya. Dan suaminya juga sama, selalu membaca Al-Quran terus. Akhirnya dalam waktu ketika usia 2 tahun dia sudah hafal juz amma. Waktu itu tidak ada yang tahu kecuali dia sama istrinya. Setelah teman sekitar, masyarakat sekitar mengetahui, malah pada mencemooh gitu. Anak kecil suruh menghafal Al-Quran, kasihan sekali, harusnya mereka bermain-main dan seterusnya. Akhirnya dia pun tidak kuat, maka dihentikanlah. Bapak ini menghentikan pelajaran menghafal Al-Qurannya ini. Terus sampai umur 5 tahun. Kemudian 5 tahun, kemudian dididik lagi menghafal Al-Quran. Wah, ini saya kalau nggak coba-coba bisa terlambat dan tujuan saya malah jadi terlupakan. Nah, kemudian dia mulai 5 tahun dididik lagi dan usia 7 tahun selesai. Ini Muhammad Fadil Asy-Syaqaq. Subhanallah. Al-muhim banyak sekali anak-anak yang dalam usia yang kecil memberikan inspirasi kepada kita yang sudah besar, tentunya lebih semangat lagi, karena kesemangatan itu dimiliki oleh yang lebih muda, yang darahnya sudah bergejolak seperti kita di usia 17 tahun sampai 40 tahun. Itu semangatnya itu menggebu-gebu dan muda.
Nah, ada juga nanti adalah orang yang sudah tua, yang dia hafal Al-Quran. Seorang kakek, ini umur 57 tahun menjadi hafal Al-Quran. Ini usia 57, ya. Dia adalah seorang sopir bernama Muhammad Abdul Qudus Siddiqi. Muhammad Abdul Qudus Siddiqi, ya. Sayang di sini nggak ada, saya belum dapatkan ininya, kabarnya. Ada seorang namanya Muhammad Abdul Qudus Siddiqi, ya. Dia menghafal Al-Quran usia 55 tahun. Usia 55 tahun. Terobsesi melihat anak-anak yang sering membaca Al-Quran di Jeddah. Ya, banyak yang di Jeddah, karena Jeddah itu kantor pusatnya Hay'ah Al-Alamiyah li Hifdzul Quran. Kantor pusat dunia dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, di situ dia melihat, walaupun di Jeddah itu juga banyak maksiat. Maksudnya juga banyak di Jeddah, tapi alhamdulillah pusat menghafal Al-Quran juga di sana, ya, minimal untuk mengimbangi kejelekan. Nah, kemudian dia mulai menghafal setoran, ya, dia punya setoran, kemudian disetorkan. Alhamdulillah dengan keinginan yang luar biasanya itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Ini seorang sopir. Kemudian ada seorang ibu usia 80 tahun menjadi hafizah Al-Quran bernama Ummu Sholih. Bukan ibu lagi, nenek, ya, nenek. Ya. Dia mengawali menghafal Al-Quran usia 70 tahun, ya, usia 70 tahun. Bernama Ummu Sholih. Sebenarnya dia itu sudah berkeinginan menghafal Al-Quran sejak kecil, cuman karena kondisi yang tidak memungkinkan, ya, dia akhirnya tidak bisa, sehingga umur 70 tahun baru bisa mulai menghafal Al-Quran. Dan setiap hari setelah sholat asar, nenek ini duduk bersama putrinya yang membaca Al-Quran kepadanya 10 ayat secara berulang-ulang, sementara ia mengikutinya. Jadi putrinya membaca Al-Quran, karena mungkin matanya sudah nggak mampu lagi untuk berlama-lama membaca Al-Quran, maka dia pun mengajak putrinya, "Duk, kamu bacakan Al-Quran, nanti tak ikuti, 10 ayat begitu terus setiap ba'dal asar." Sang putri setelah membacakan pula makna-maknanya yang terkandung. Nah, keesokan harinya kegiatan yang sama diulang kembali sebelum putrinya berangkat sekolah. Masya Allah. Di samping itu ia juga mendengarkan berulang-ulang rekaman bacaan murattal Syekh Muhammad Khalil Al-Khusari. Ya. Maka apa yang dihafalkan pada hari ini akan ditasmihkan atau distorkan pada hari berikutnya. Demikian seterusnya hari demi hari hingga tiba hari Jumat. Pada hari ini jadwal yang dijalankan adalah mengulang murojaah hafalan yang telah dihasilkan selama sepekan. Jadi setiap hari hafal, besok distorkan, hafal, besok distorkan. Begitu hari terakhir dia adalah memurojaah seluruh yang dihafalkan pada waktu seminggu itu. Begitu. Dengan cara seperti ini dalam waktu 4,5 tahun, nenek ini berhasil menghafal 12 juz. Ya, nenek ini berhasil menghafal 12 juz. Subhanallah. Kemudian putri bungsunya pun menikah. Ya, putri bungsunya pun menikah. Si bungsu bersyukur bahwa ternyata sang suami seorang yang sangat pengertian, dan seterusnya semuanya menjadikan keluarga yang suka Al-Quran. Dan akhirnya pula singkat cerita bahwasanya si nenek pun pula akhirnya dalam usia 80 tahun dia sudah hafal seluruh Al-Quran. Subhanallah. Ini kita yang belum terlambat, ya, belum terlambat, masih muda-muda, insya Allah masih bisa. Kalau kita tidak bisa melakukan, hendaknya kita membantu orang-orang yang
melakukan seperti itu, ya kita sehingga menjadi ahlul Quran. Nanti diharapkan anak-anak kita itulah yang akan meneruskan cita-cita kita. Subhanallah, saya kira itu. Kemudian yang perlu saya jelaskan kembali bahwasanya Al-Quran adalah berkah, dan Al-Quran itu menjadi berkah kepada 5 orang yang mau terjun di dalamnya. 1, ya, siapa yang mendapatkan berkah Al-Quran, Allah SWT mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab itu adalah kitab yang kami turunkan, itu adalah penuh berkah. Nah, siapa yang mendapatkan berkah? Itu orang yang pertama mau membacanya, ya, orang yang selalu mau membacanya, ya. Hanya membaca saja sudah insya Allah banyak berkah yang dia dapatkan, yang mendapatkan ketenangan dan juga dihadiri para malaikat, selalu diiringi oleh para malaikat. Kedua, orang yang selain membaca juga dia mau mentadaburi, ya. Dia mentadaburi, dia sering melihat maknanya, kemudian dia tadaburi. Allah berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan jalan yang lurus. Jika orang selalu mentadaburi Al-Quran, maka akan digiring oleh Allah ke dalam jalan yang lurus, diarahkan kepada yang lurus. Kemudian orang yang mau menghafalkannya, ya. Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang tersimpan dalam hati-hatinya orang yang berilmu. Artinya ayat itu disimpan, artinya hendaknya dihafal. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Dan tidaklah orang itu menyeleweng dari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Kemudian yang keempat adalah orang yang mau mendakwahkannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi ada dulu seseorang laki-laki, dia itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia di Jogja ini, saya dapat cerita dari salah satu teman saya yang saya percaya. Ada bapak ini meninggal dunia, kemudian ada pembongkaran kuburan, kemudian dalam waktu yang cukup lama dibongkarlah. Ternyata orang itu masih utuh, betul-betul utuh jasadnya. Selidik punya selidik, ternyata laki-laki ini mempunyai pekerjaan spesialis, yaitu mengajarkan Al-Fatihah. Cukup Al-Fatihah. Orang yang nggak bisa baca Al-Fatihah dikasih pelajaran baca Al-Fatihah sehingga baca Al-Fatihahnya benar. Dan tidak bisa nanti ganti yang lain. Begitu terus dia mengajarkan Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini dia digunakan orang tersebut untuk sholat selama hidupnya. Dan akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengharumkan jasadnya dan membuat jasadnya utuh. Sebenarnya jasad utuh itu hanya jaminan hanya untuk para nabi. Tidak ada hadis yang lain untuk yang selain nabi, tidak ada. Ya, Inna Allah harrama ajsadal Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Hadis yang sahih menyebutkan sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Ini para nabi semuanya utuh, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, jasadnya semua utuh, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dimakan oleh bumi. Ya. Bagaimana Allah membuat tetap seperti itu? Ya Allah sendiri mengincar. Kemudian ternyata ada orang yang selain Nabi, jasadnya diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Ini merupakan kemuliaan, kemuliaan. Karena ada juga yang jasadnya diabadikan, tapi bukan untuk sebagai ibrah kebaikan. Fir'aun itu jasadnya mengerikan, jelek, tinggal longlet gitu ya, betul ngeri, kalau melihat ngeri, tapi jasadnya utuh, tapi ngeri, kalau dilihat sangat ngeri sekali, karena tidak ada dagingnya, tidak ada anunya, terus sangat ngeri sekali kayak setan gitu.
tapi abadi. Tapi yang ini diabadikan dalam bentuk yang baik, yang utuh. Subhanallah. Kemudian yang berkah yang kelima, orang yang mendengarkan Al-Quran, ya, mau sering mendengarkan Al-Quran. Allah berfirman, wa idza quri'al Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diperdengarkan oleh orang untuk kalian semua Al-Quran, maka hendaklah kalian mendengarkan dan begitulah Allah akan memberikan rahmat kepada kalian semua. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan, sudah jam 8 ya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kesalahan, kekurangan. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh bertanya kepada saya. Apabila saya bisa menjawab akan kami jawab. Selanjutnya kami akan serahkan kepada moderator dan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri, ada yang putri pula. Nah, putri, insyaallah. Kalau ini dari usia. Saya kira itu tujuan saya adalah hanya untuk memberikan inspirasi, memfreshkan semangat kita untuk mendidik diri kita sendiri dan anak-anak kita dan generasi Islam. Semoga semuanya mencintai Al-Quran dan Allah akan meninggikan Islam itu dengan kembali kepada kitab suci yang sekarang lagi dirongrong oleh orang-orang Barat untuk jangan sampai orang Islam itu dekat dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon rekomendasinya murotal dari siapakah yang bisa didengarkan untuk para pemula penghafal Al-Quran? Ya, jadi kalau para pemula hendaknya itu memilih bacaan yang pelan-pelan, Banyak bacaan yang pelan-pelan, ya. Yang sering direkomendasikan orang itu adalah Mahmud Khalil Al-Khusari. Ya, Mahmud Khalil Al-Khusari beliau sudah meninggal dunia, tetapi rekamannya masih banyak. Tapi kalau bisa mengambil yang matnya 4 harokat itu kalau di download ada di Islamway. Saya sering download itu di Islamway. Cari aja Al-Khusari, judulnya Al-Khusari Islamway, ya. Bisa langsung connect dengan internet ya, nggak bisa. Kalau bisa nanti saya contohkan. Nanti di mana tempatnya bisa. Kalau misalkan nyarinya sulit di pasaran gitu loh. Kalau ada ya alhamdulillah tinggal beli CD-nya kan mudah. Nah, kemudian bisa lagi dengan Siddiq Minshawi tadi, Siddiq Muhammad Siddiq Minshawi. Ini saya rekomendasikan itu karena itu lagunya tidak terlalu pelan banget, tidak terlalu pelan banget ya, kan, tapi enak
pertengahan dan suaranya mudah diikuti. Itu Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Kemudian ada lagi siapa ya? Abdurrahman Al-Hudayfi. Akan tetapi ini mungkin terlalu lambat mungkin. Dua itu yang tadinya lebih bagus insyaallah untuk bagi pemula, Al-Khusari sama Siddiq Minshawi. Kemudian Ali Baswar itu juga agak lumayan, tapi Ali Baswar itu sebenarnya sudah mulai untuk mereka yang sudah menghafal Al-Quran, sudah agak lancar. Itu Muhammad Ali Baswar, itu bagus juga. Kemudian kalau pengen lagunya bagus ya Misyar Rasid ya. Itu Misyar Rasid, tapi lagunya minggu-minggu ya. Nanti naik, nanti turun, nanti belok kanan, belok kiri. Jadi Masya Allah. Tapi bagus itu untuk belajar lagu. Kapan waktu yang tepat untuk menghafal dan murojaah Al-Quran? Ya, bisa ba'dal asar seperti yang kita sebutkan tadi, bisa ba'da subuh, dan bisa bisa malam hari. Ada suatu hadis lupa saya. Dan gunakanlah pagimu, siangmu, dan malammu. Jadi milihlah itu pagimu, siangmu itu sampai sore itu, kemudian dan juga malammu. Pilih dari itu yang mana yang kuat, yang lebih enak. Kemudian nomor seterusnya, bagaimana kiat-kiat bisa dilakukan oleh seorang yang juga kuliah untuk menjaga hafalan agar tidak mudah lupa. Ya, kalau yang masih kuliah, yang penting dia itu benar-benar ada keinginan untuk meluangkan waktu, itu aja. Keinginan untuk meluangkan waktu di sebagian waktunya, jangan dihabiskan untuk kuliah semuanya. Kalau tidak ada meluangkan waktu, nah ini agak susah. Kemudian carilah partner, kumpulan para pecinta Al-Quran. Nanti di situ akan timbul semangat. Nanti di situ ada sharing, di situ akan ada sama-sama bareng menghafal Al-Quran. Saya sendiri itu dengan santri, kalau saya santri, tolong saya tiap hari disimak 1 juz setiap hari. Biasanya kalau jam 8:30 sampai jam 8 sampai 8:30 itu rutin. Karena ini ada acara seperti ini, mungkin tak ganti dengan jam yang lain. Tapi kalau nggak ada acara apa-apa, insya Allah saya rutin. Tapi kalau saya tidak pakai santri ini, saya yaitu nanti saja sampai tidur juga bisa belum baca Al-Quran. Nah ini pentingnya partner. Dulu sama istri, kemudian baru berjalan. Oh ini kayaknya kok gak berjalan. Nah udah sama santri aja. Nah, kalau bisa dua-duanya, sama santri sama istri, nah, yang enak gitu. Itu. Dia ada partnernya itu. Saya kira itu yang paling penting. Nanti dua-duanya. Kalau saya ada kontribusi kalau sama santri, ya tak minimal dikasih makan kalau apa ya. Karena dia membantu saya, ya saya juga harus memberikan supaya dia semangat, begitu. Ya nanti bagaimana lah supaya itu ada semangat, bagaimana antum cari kiat-kiat tertentu supaya pertemuan ini tidak mandek, tidak mandek. Nah dulu sama istri itu saya ada kiat-kiat tertentu. Nah ternyata kiat itu sekarang tidak terjamin, tidak bagus. Nah nanti saya akan mencari kiat yang lain supaya itu bisa penyemangat lagi. Jadi pentingnya penyemangat. Ya, saya kira itu aja yang kita bisa sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Kami tidak sempurna, hanya ini yang kita bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi kami subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.